pembangunan yang berkeadilan. Misalnya di sektor tambang, kita bukan anti penambangan, gitu loh, karena bagaimanapun bahan tambang diperlukan untuk pembangunan. Tapi kita tidak mau misalnya tambang itu hanya dinikmati oleh beberapa pihak, tapi kerusakannya dinikmati oleh semua pihak, kan gitu loh. Giliran untung hanya beberapa pihak, giliran rugi semua pihak. Orang misalnya nambang ilegal, bahan tambangnya kan bahan tambang yang terbuka luas, tanpa harus beli, ada tinggal ngeruk, kan gitu. Setelah itu melewati infrastruktur pemerintah yang dibangun dari duit pajak. Kemudian setelah itu dia menggunakan tenaga kerja tanpa perlindungan asuransi tenaga kerja, BPJS Kesehatan, hari tua, kemudian ketenaga kerjaannya nggak ada. Nah setelah itu tidak melakukan reklamasi, setelah itu ilegal tidak bayar pajak. Nah dia mengkamuflase sendiri dengan berbuat baik, bangun rumah rakyat miskin, bagiin sembako, ya kan, untuk bohong-bohongin rakyat. Tapi kan dibalik itu orang susah. Nah kemudian kan mereka itu selalu menggunakan tameng warga. Kalau zaman dulu kan kita belajar tentang teori sosialisme itu kan ada kaum borjuis, ada kaum proletar. Itu kan orang-orang kaya yang melakukan perbudakan, tuan tanah memperbudak ini. Kemudian terjadilah konflik antara kaum proletar dengan kaum borjuis. Nah, kalau di sektor tambang itu adalah kalau terjadi konflik antara pemerintah kita dengan mereka, tapi merekanya sembunyi, Pak. Yang majunya adalah karyawan, masyarakat yang tiap hari dapat uang saku, yang tiap hari jadi kuli pikul, yang tiap hari jadi sopir, yang jadi operator alat berat, dan mereka sembunyi. Ributnya sama mereka sama kita kan, diaduin. Jadi hari ini adalah kaum proletar diperalat oleh kaum borjuis, gitu loh, Pak. Kan gitu. Nah, yang kasus tambang air kan, kalau air mineral kategorinya tambang nggak sih itu? Bukan tambang, Pak. Bahwa itu sih sebetulnya sumber daya alam yang apa ya? Kalau pertambangan itu kan spesifikasinya mengambil yang memang kategorinya masuk bahan tambang. Kalau air bukan tambang. Yang jelas sekarang itu terjadi perubahan. Perubahannya adalah yang asalnya bersumber dari mata air pegunungan menjadi bersumber dari air pegunungan. Dan akhirnya di situ kemarin rebutan klaim air. Gitu. Ini air dari tempat saya pindah ke sini, harus bayar ke saya. Nah, kalau dari sisi pajak memang kita nggak mungut. Enggak. Sama sekali. No, tidak ada. SDA di titik itu, Pak, sebetulnya ada pajak, ada air permukaan tetap ada, Pak, yang digunakan oleh PDAM tapi. Ada PDAM, Pak. Yang digunakan PDAM. Oh, gunakan PDAM. Ada pajak air permukaannya ada, Pak. Pajak air permukaan bayar ke provinsi. Bayar provinsi. Tapi bukan pajak yang diambil oleh PT Aqua, bukan. Bukan, Pak. Bukan. Jadi bukan. Itu Bukan. PDAM berapa PDAM. dapat PDAM pajak air permukaan di situ? 4,6, Pak. Per bulan itu sekitar 4 juta sekian. Oh, 4 juta. Sebulan 4 juta sekian. Jadi PDAM itu bayar air permukaan ke Pemda Provinsi Jawa Barat itu 4 juta. 4 juta. Tapi terima uang dari perusahaan gitu Aqua itu 600 sampai 700 juta loh per bulan itu. Nah, ini yang kemudian yang ini, Pak, ya kalau yang Cigudeg dan CS sekarang lagi verifikasi, Pak. Semua yang terdampak dari penutupan tambang itu nanti kita siapkan dana kompensasi. Ya kan sekarang untuk 2 bulan dulu, bulan November dan Desember. Diserahkannya dalam 2 bulan. Jadi November 1 bulan, Desember 1 bulan. Walaupun di situ masih ada hambatan, ada oknum kepala desa yang masih muter-muter aja. Kenapa? Karena berkepentingan. Iya dia nambang, iya dia mungut uang tambang gitu. Makanya cepet kaya. Gitu. Nah, itu. Nah, Pak, ini saya pengen jelasin dari sisi pengetahuannya. Saya kan urusan tambang menambang baru, Pak. Kalau nutup tambang paling sering. Kan PDAM dapat izin apa kemarin tuh? PDAM itu dapat izin SIPA namanya, Pak. Kalau zaman dulu itu SIPDA zaman dulu, Pak. Nah, PDAM itu dapat izin SIPDA dari mana?
pada saat itu dari pemerintah Kabupaten Subang. Oh, jadi pemerintah Kabupaten Waktu itu ada peralihan kewenangan Pak ya? Oke, waktu itu kewenangannya di Ada di Pemda Kabupaten Pemda Subang. PDAM dapat Sipda, Sipda pada saat Oke, itu. surat izin Apa Pak? Pengelolaan. Surat izin Pengelolaan, pengambilan pengambilan air Sipda, surat izin pengambilan air. daerah. Udah deh, surat izin pengambilan SIP. SIP, Pak. Nah, SIP, surat izin. SIPA, Pak. Hah? Itu kalau Sipang sini. Oke, Iya, izin Sipda ya. surat izin pengambilan Daerah. danya apa daerah? Daerah kan ya. Surat izin pengusahaan sumber daya air. Oh, itu yang benar. surat- Ini. Surat izin pengambilan sumber daya air. Oh, Bapak bahas sumber daya energi itu tambang. Surat izin Pengusahaan. pengusahaan sumber daya air Sumber daya air. dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Udah Subang. kementerian, Pak. 97 Pak. 97 Awal. Oleh kabupaten. Kabupaten. Kabupaten surat izin pengambilan air. Oke, PDAM tuh punya kan kemarin diakui kan. Setelah itu dia nawarin kan, Ya, siapa betul. yang mau memanfaatkan air Ya. ini, mau kerjasama, datanglah. Nah setelah datang MOU. Iya Pak. Setelah MOU akhirnya karena Aqua mengalami perkembangan pertumbuhan, bebasin lahan sendiri, Iya. punya ini Sifat, sendiri. betul. Nah kemudian sekarang perusahaan dapat SIFA. Iya. Nah, SIFA itu surat izin pengusahaan air. Surat izin pengusahaan air tanah, Mas. Surat izin pengusahaan air tanah. SIPA itu surat izin pengusahaan air tanah. Artinya izin untuk perusahaan tersebut adalah air tanah, Iya. bukan mata air, Iya. bukan air permukaan, Bukan. kan gitu loh. Itu dikeluarkan oleh siapa? Oleh SDM. Pada saat itu oleh pemerintah provinsi Pak, tahun 2000 diterbitkan kalau tidak salah 2018. 2018 Pak. Oleh provinsi. Oleh provinsi kewenangan kita. Oleh provinsi. Oleh provinsi. Tahun 2018, 2018. berarti saya berhenti jadi bupati, gagal nyalon wakil gubernur itu. Nah Ya. kemudian itu kalau ngeluarin izin dapat pajak nggak provinsi waktu itu? Pajak itu ada di kabupaten. Oh izinnya dari provinsi, Izinnya dari provinsi. pajaknya dari oleh kabupaten. Oke. Diambil oleh kabupaten. Nah itu berlaku 2018 sampai kapan? Sampai dengan 2022. Oke. Jadi gini Pak, gue izin. Di Jawa Barat itu ada pembagian wilayah, pembagian air, pengelolaan air tanah itu berdasarkan kepada wilayah sungai. Oke. Ya, jadi permukaan. Di dalamnya ada air tanah. Kira-kira Oke. gitu. Air tanah di Jawa Barat didasarkan pada sungai. Pada sungai. Air tanah itu, Iya. pengambilan wilayahnya. Iya, daerah aliran sungai. Dibagi berdasarkan wilayah sungai. Ya, Wilayah sungai. artinya air tanah itu terdistribusi berdasarkan wilayah sungai. Sungai. Oke. Iya. Ada berapa wilayah sungai di Jawa Barat? 6, Pak. 6. 7 apa? sebetulnya, Pak. Oke. 7 tapi sedikit yang bogor. Oke, yang 6 tuh mana aja? Ciliwung Cisadane, Mm-mm. kemudian Citarum, Mm-mm. Cimanuk Cisanggaru, Mm-mm. Citandui, Mm-mm. itu yang kewenangan pusat ya, Ah. kewenangan pusat. Sebutin yang kewenangan pusat adalah Ciliwung Cisadane, Ciliwung Cisadane, Citarum, Citarum, Cimanuk Cisanggaru, Cimanuk, Cisanggarung, Pak. Cisanggarung, terus Citandui. Citanduy, Yang kewenangan provinsi Cisadea Cibareno, Dea. Cisadea Cibareno, Cisadea Bareno, dan Ciwulan Cilaki. Ciulan, Cilaki. oh, Cilaki. Cilaki. Oh, Cilaki itu nama sungai. Nama sungai. Nah, oke, 4 oleh pusat, 2 Dua. oleh provinsi. Nah, jadi kalau ngambil air itu berarti air di ini kita mata air. Air di wilayah kemarin Cisalak itu Cisalak, wilayah Mas. air apa? Citarum Pak masuknya. Citarum. Wilayah Sungai Citarum. Oke, kalau air di wilayah Gunung Salak, Ciliwung Cisadane masuknya. Ciliwung Cisadane, Sebagian. air di wilayah Cilengsi. Itu masuk ke Ciliwung Cisadane Pak. Nah, itu ada petanya. Ada. Ada petanya. Oke. Yang punya kewenangan yang 4 itu adalah kewenangan pusat. Pusat. itu kementerian apa? Kementerian PU untuk air permukaan. Air permukaan. Air permukaannya Kementerian Iya. PU. PU. Nah, yang 2 kewenangan provinsi. Provinsi. Air permukaannya. Air permukaan. Nah, sekarang kan ngambil air bawah tanah. Ya. Bawah tanah. Ya kan? Istilahnya apa tuh? Air. Air Aquifer. Aquifer. Ya. Aquifer. Nah, ngambil aquifer ini kan bukan air permukaan. Ya. Bukan. Nah, itu masih kewenangan wilayah sungai nggak? Jadi itu oleh kementerian ini mungkin di Boleh tambahkan Pak? Boleh, Ya, jadi Pak. Pak, dari 6 wilayah sungai di permukaan itu terbagilah menjadi 27 cekungan air tanah. Aquifer Pak, Aquifer. di bawah tanah.
Nah, 27 itu dibagi lagi yang kewenangan pusat dan juga kewenangan provinsi. Oke. Yang kewenangan provinsi hanya 3 CAT, Pak, cukuran air tanah. Oh, Yang mana aja? lainnya ini ada yang di wilayah Tasik Selatan, Pak. Jawa Barat bagian selatan. Jadi Garut, Sukabumi, Tasik, Oke. Pangandaran, kira-kira begitu, Pak. Itu ya. wilayah kewenangan Wilayah provinsi. kewenangannya punya provinsi. Nah, terus? Cekuan air tanah itu dijadikan sebagai dasar untuk mengelola, Pak. Kira-kira gitu ya, untuk Oke. mengelola. Termasuk di dalamnya adalah untuk pengusahaan. Oke. Kira-kira gitu. Nah, di dalam cekuan air tanah kita bisa menghitung sebetulnya berapa deposit yang ada di sana. Oke, Kira-kira gitu. sebentar. Sekarang 2022 kan? 2022 izin habis. Iya, betul. Yang memberikan izin terhadap perusahaan dimanapun di Jawa Barat, termasuk Afura Air Mineral Aqua, Iya. itu yang ngasih izinnya siapa? Pada saat 2018 sampai dengan 2022, pemerintah provinsi dalam hal ini DPMSPT dan Dinas SDM. 2000 Memberi kan enggak pertimbangan. sampai 2000 2000 sampai 22. 2018 sampai 22 itu Nah, kewenangan semuanya ada di jadi provinsi. izin dari pengambilan air tanah itu adalah Pemprov Jabar. Iya, iya, Pemprov yang Jabar. Aqua itu dari Pemprov Jabar. Iya. Jadi ngasih izin tapi tidak mengut pajak. Pajak dikasih, Pak. Di kabupaten. Di Dia mengut kabupaten. pajak provinsinya tidak. Iya. Tidak Pajaknya ada. oleh Tidak ada. kabupaten, Tidak tapi ada. Iya. izinnya dari Dari provinsi. provinsi. Jadi yang mengizinkan itu CQ Kepala ESDM Provinsi Jawa Iya. Barat Iya. tahun Iya. 2018. 18. Nah, sekarang kewenangan siapa di 2025 ini? 2022 ada pergeseran kewenangan, Mbak. Oke. Mulai 2022 bulan September itu untuk wilayah sungai yang ada di bagian tengah Jawa Barat ke utara itu menjadi kewenangannya pusat. Oke. Jadi ini bagian tengah masuknya. Ya, bagian tengah. Ke utara. Ke utara. Oke. Jadi Kasomalang, Cisalak bagian tengah itu bagian utara. Iya. Bogor Bogor juga sama. masih kewenangan pusat. Kewenangan Pusatnya Kementerian apa? Kementerian SDM, Pak. SDM. CQ-nya Dirjen apa? Badan Geologi. Oh, Badan Badan Geologi. Geologi. Jadi yang memberikan izin terhadap pemanfaatkan air bawah tanah di pegunungan. Iya. Itu Gunung Naon masuknya. Gunung Tonggol Perahu. Bukan Perahu. Gunung Perahu apa Iya. Gunung teh? Kurang. Burangrang. Burangrang. Itu masuknya Burangrang. Iya. Nah, Burangrang kemudian itu wilayah sungainya mana? Citarum, Pak. Itu Citarum. Masuk Citarum. Masuk Citarum. Jadi sekarang itu yang punya otoritas adalah Badan Geologi. Betul. yang memberikan Izin izin dan yang mengelola pengelolaan air tanah. itu. Nah, kemudian izin apakah air ada batasan maksimal nggak pengambilan? Harusnya ada, Pak. Ada. Ada. Harusnya ada. Ada. Misalnya gini, batasan maksimal itu berarti air yang tersedia dalam setiap hari. Iya. Berapa areanya? Saya mencoba menghitung sebetulnya, Pak, di sana estimasi kan bukan kewenangan kita gitu, Pak, ya. Itu ada sekitar kisaran itu sekitar 5 juta meter kubik secara kumulatif di aquifer, Pak. Kemudian yang sudah dieksploitasi ada sekitar 2, sekian juta meter kubik yang sudah diambil. Jadi air itu bisa mungkin kering nggak di dalam? Berpotensi kalau berlebihan pengambilannya, Pak. Oke. Izin yang diberikan pada Aqua itu berapa? Ya di sana tuh Per hari. di sana tuh ada 3 izin yang aktif yang berproduksi itu 2. Masing-masing akumulatif saja ya. Akumulatif itu sekitar 7.000-an meter kubik per hari, Pak. 7.000 meter kubik per hari yang diizinkan. Oh iya, jadi Yang Aqua diizinkan. itu diizinkan mengambil 7.000 meter Meter kubik per hari. maksimal. Kalau kali 1.000 hari berarti sudah 7 juta. Ya, betul, Ya kan? betul. 7.000 kali 1.000 kan 7 juta. 1.000 juta, betul. 7 juta. Iya, 1.000 hari itu 3 tahun. 3 tahun. Nah, cadangan air di situ berapa? 5 juta. 5 juta. Posisi setiap tahun 2024 yang saya analisis itu sekitar 5 jutaan, Pak. Oh, udah habis dong. Ya, yang sudah dieksploitasi 2 jutaan. Artinya bahwa sebetulnya kalau hitungan matematis habis, tetapi kan ada juga dimintakan untuk memberikan sumur ribuan. Oh. Jadi selain diambil, kemudian diinjeksi juga gitu, Pak. Nah, tetapi tidak berimbang, tidak akan stabil, Pak. Ya, jadi diambil dengan yang diinjeksi itu tidak akan sama. Oleh karenanya, ada pembatasan maksimal yang diperbolehkan. Yang menjadi masalah di Aqua,
itu adalah ini Pak, kalau zaman dulu namanya artesis. Jadi dibor keluar airnya langsung, tidak dipompa. Nah, ini yang menjadi kenapa menjadi besar debit air yang diberikan izin pada saat itu. Jadi tidak dipompa modelnya Pak. Jadi kalau misalkan kalau boleh menganalogikan permukaan tanah kemudian di bawahnya ada aquifer Pak. Pada saat dia beririsan itu jadilah mata air. Nah ini kebetulan posisi aquifer itu dekat dengan permukaan tanah, sehingga pada saat dibor tekanannya tinggi keluar. Keluar air. Inilah yang terjadi di Aqua. Dia tidak dipompa. Tidak dipompa. Jadi nasibnya bagus. Nasibnya bagus kebetulan. Nasibnya bagus. Dan kemudian jadi izin yang diberikan ke Aqua itu adalah izin yang itu berdampak nggak bisa aja gini. Ada yang lain pengen ngebor bisa nggak? Dihitung lagi Pak dari cekungan air tanah, apakah memungkinkan nggak kuotanya? Peruntukannya untuk apa? Kalaupun misalkan peruntukan untuk apa, keinginannya seperti apa, dilihat dari kondisi air tanah. Inilah yang dijadikan alat kendali, Pak. Oke, berarti Aqua itu diberi izin melakukan pengambilan air oleh Badan Geologi itu dalam jumlah maksimal. Maksimal. Jadi yang keluar, Pak. Jadi pada saat dibor katakanlah begitu, keluar air. Ya artinya dikasih kuotanya gede. Kuotanya besar. Kuotanya besar. Dikasih kuota ngambil airnya gede karena air itu di dalamnya ada kuotanya. Kan gitu loh. Jadi dikasihnya gede. Besar, Pak. Jadi kalau boleh saya sampaikan, hitung-hitungannya Pak, dari 2 sumur bor itu yang diproduksi, ini kelebihan kebutuhan rata-rata. Ya, kebutuhan rata-rata Aqua setiap bulannya itu kelebihan hampir 150.000 meter kubik per bulan, Pak. Kelebihannya. Nggak dipakai gitu, Pak. Izinnya banyak, yang dipakai sebagian gitu. Oke. Sisanya airnya di kemana? Nah ini menurut laporan ya dan kemudian petugas kita cek sana ya diperuntukkan ya untuk sekitar sana aja Pak, untuk peruntukan kebutuhannya Aqua. Disedot tetap dijual atau apa dibuang? Nah, saya nggak dapat update info, belum dapat update. Kan itu lebih itu. tuh, tetap Ya, dibuang atau dijual? Kan dijual itu kan untuk diproduksi, hanya untuk diproduksi menjadi air Ya, artinya kemasan. dibotolin. Kalau laporan dari nilai perolehan air sih tidak. Enggak, artinya berarti airnya dibuang dong. Karena kan itu ada pipa yang keluar ke sungai itu. Mungkin Pak. Nah itu yang pipa yang keluar ke sungai itulah yang ingin saya manfaatkan menjadi air untuk baku untuk masyarakat. Seperti itu. Dan izin Pak Gubernur, Pak Gub, bahwa kita ini sudah memberlakukan setiap titik izin bor itu harus mengeluarkan 15% dari debit izin yang diterbitkan. Jadi misalkan contoh, Aqua dia punya 7.000, kita tagih 15% dari 7.000 itu harus buat masyarakat. Itu ada Pak, peraturannya Pak. Itu yang buat masyarakat perasaan nggak ngambil dari situ. Ada. Nah, waktu Menurut Bapak itu ngambil dari situ nggak? Oke. kemudian di tempat yang lain. Ya artinya nanti kita lihat ya, takut kita yang salah. PPN-nya berapa perusahaan air mineral Aqua di Jawa Barat? Dan nanti air yang lain mau saya cek. Kan kita ngegenyot nih, dana daerahnya, pajak daerahnya untuk pembangunan dong. Bupatinya udah ngomong kan, ini Pak 10 miliar udah untuk ini. 11% dari nilai perolehan Pak, nilai yang dia jual. Nilai perolehan. Iya, dari perolehan. 11%. Dari perolehan penjualan. Penjualan. Jadi kalau Aqua bisanya mampu menjual senilai setahunnya di wilayah Provinsi Jawa Barat 500 miliar, berarti bayar pajaknya 11% dari mana? 11% dari per tahun berarti 60 miliar. Ya sekitar 55 miliar. 55 miliar. 55 miliar. Ya kan? Nah, itu yang saya maksud. Nah, 50 miliar 5 miliar itu menjadi dana bagi hasil nggak? Enggak Pak, Enggak. PPN itu semuanya langsung ke pusat Pak. Kalau yang jadi dana bagi hasil mana? PPH-nya Pak. PPH 21, 25, 29. Oh, itu mah PPH mah dari Dari karyawan. penghasilan pegawai yang gajinya di atas
PTKP. PTKP. Nggak sedikit Pak, kan rata-rata di bawah PTKP. Subang Barat di bawah PTKP, Pak. Semua. Artinya bahwa yang masuk ke anggaran pemerintah pusat, kita tidak bisa mengidentifikasi Iya. penggunaannya untuk apa. Kan gitu loh. Iya, terakumulasi dalam APBN. Berakumulasi sama APBN, bisa jadi turun dalam bentuk BOS, Iya. dalam bentuk pembangunan jalan nasional, dalam bentuk Berbagai program. berbagai program lainnya, gaji pegawai, TNI, Polri, kan gitu loh. Seluruh pegawai instansi vertikal berarti kan dalam bentuk itu. Tapi mengidentifikasi bahwa itu peruntukannya untuk masyarakat setempat yang mungkin lewat dana desa, Iya. kan gitu loh. Karena bercampur, Pak. Bercampur, gitu loh. Nah kita ini Pak Kepala Bapeda, apa sih yang saya inginkan? Yang saya inginkan itu adalah itu tadi, perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan kabupaten kota harus membuat skala prioritas, Pak. Skala prioritasnya itu satu adalah desa penghasil pajak. Nah sekarang antara desa penghasil pajak dengan desa yang tidak menghasilkan pajak kan perlakuannya sama aja. Nah jangan terjadi ironi, di tempat itu dihasilkan pendapatan misalnya 50 miliar. Kayak tadi kan, akumulasi dengan dana kabupaten mungkin sekitar 100. Tapi desa penghasilnya itu masih kekurangan air, infrastrukturnya buruk, mengambil air minum di sawah, nggak punya pelayanan kesehatan, pendidikan, sanitasi lingkungan, kan nggak boleh gitu. Ini desa nih, ini kawasan industri. Di desa ini ada kawasan industri menghasilkan pajak per tahun, misalnya 200 miliar. Tapi si desa nanti apa akibatnya dari desa-desa seperti itu? Desanya nanti perusahaan protes. Ini gitu loh Pak. Nanti diidentifikasi Pak, dipaparin. Nah, kemudian dari desa penghasil pajak ini kondisi ekonominya bagaimana? Infrastrukturnya bagaimana? Nah, nanti harus ada treatment agar pembangunan berkeadilan. Jangan desa penghasil uang besar bagi daerah dan bagi negara, tapi desa itu malah miskin. Nggak boleh. Gitu Pak. Ya. Berapa desa penghasil pajak di Jawa Barat? Dan harus diumumin Pak, secara terbuka. Boleh kan? Boleh. Kan yang tidak boleh itu objeknya. Iya. Ya kan objeknya kan tidak boleh. Iya. Artinya perusahaan ini bayar pajak kan tidak boleh. Kan itu ada kerahasiaan pajak kan. Iya. Tapi penghasil desa penghasil pajak boleh dong. Boleh. Oleh undang-undang boleh dong. Bahkan di kabupaten mah kan ada DBH pajak dan retribusi. Heeh. Jadi Diumumin Pak di Jawa Barat itu desa penghasil pajak ini mana saja. Dan desa penghasil pajak mulai terbesar sampai terkecil. Nanti bandingkan dengan kondisi ekonomi lingkungan. Iya. Jangan disebut dengan ironi. Nah, terakhir nih, jalan. Iya, Pak. Kan itu tiap hari overload, Pak. Iya. Kita kan sampai Januari nih. Iya. Iya. Mereka ingin Iya. bermetamorfosis Iya. untuk menjadi mobil dua Dua sumbu. sumbu. Mobil dua sumbu itu bisa digunakan menjadi ekonomi kerakyatan. Saya udah nawarin. Sopir-sopir yang hari ini protes segala macam, sekarang jadi pemilik mobil. Baik di daerah tambang Bogor, Iya. tambang di mana lagi tambang wilayah? Cianjur, Bandung Barat, Iya. Cianjur, Tasik, Sukabumi, Tasik, dan Tasik. Sukabumi itu udah bencana terus tuh. Iya. Karena dia paling- Iya, Nah, Tasik. sopirnya itu asalnya dia adalah pegawai atau buruh, jadi tuan, Jadi iya. punya mobil berstandar, Iya. kasih kredit tanpa DP. Ini yang ingin saya usaha. Iya. Nah, sekarang bagaimana sampai menjelang Januari ini di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat, bukan hanya KUA, mengantisipasi overloadnya pengangkutan barang. Iya. Jadi pertama Pak, kewenangan angkutan barang memang ada di pemerintah pusat. Salah satu bentuk pengawasannya adalah melalui jembatan timbang. Nah, jumlah jembatan timbang kan sekarang tidak seimbang. Jadi mau ngomong kita harus memang terjun ke lapangan ngecek satu. Gimana kalau dipasang timbangan di setiap? Nah, betul. Jadi sekarang di APBD perubahan kebetulan kami ada penyediaan jembatan timbang portable, Pak. Iya. Nah, itu nanti termasuk juga dari SDM SDM. sudah mewajibkan itu Semua ada pegawai. semua tambang itu Nah, sekarang kemudian ada. nanti terintegrasi dengan tol, Pak.
Ada Ya. sistemnya yang nanti Ya, dirjen ya, apa ya. dari Bina Marga. jasa marga mau ketemu, Bina Marga, ya. kita ketemu langsung. Nah itu bisa kan ya? Bisa. Nah itu Pak. Bahkan nanti diintegrasikan dengan gitu. Ya. Pajak apa? Pajak daerah. Pajak daerah gitu. Nah, itu harus Pak. Jangan sampai kita nge-hot mic nih sekarang Ya. beton Nah, hancur. Ya. Ya. Gitu. Bisa Pak. Bisa ya? Udah ada grand design-nya udah ada. Jadi kita bukan hanya kuas semua. Ya. Ya, semua. Ya. Nanti kan kalau dan logika jembatan timbang juga tidak logis, Pak. Betul Pak. Di mana letak logisnya? Ini jembatan timbang nih. Ini mobil bawa pasir, Ya. lebih mau dikemanain, Pak? Ya itu. Ya. Kapasitas jembatan timbang. Ini itu. mobil bawa batu, lebih Ya. mau dikemanain? Itu Pak yang jadi masalah. Ini Pak. mobil Ya. bawa baja, Ya. bajanya mau dikemanain? Ya. Ini mobil bawa sayuran. Dulu mah yang dikejarnya sayuran terus kalau zaman saya kecil. Diturunkan. Turun ke bawa pulang. Iya, iya. Nah, ini kan nggak mungkin gitu loh. Iya, Betul Pak, betul Pak. Kan nggak mungkin Pak, Jadi nggak harus- logis. ya. Jadi harus dari hulunya Pak. Ya kan nggak logis. Terus Ya. di jembatan timbang mau diapain? Ya sekarang hanya fungsi pengawasan gitu Pak. Jadi Lewat? Lewat. Terus kalau lebih diapain? ada denda. Denda aja. Ya, Ya denda juga percuma jalannya rusak. Iya, makanya. Oh. Udah nggak ini Pak, udah nggak efektif. Ya udah karena kita kan Provinsi Jabar hari ini meneruskan kepemimpinan Pak Bambang di PU dulu Iya. membangun infrastruktur terkoneksi. Iya. Ya kan? Ada jalan, ada drainase, Iya. ada PJU yang Iya. bagus PJU-nya, Iya. ada CCTV, Pun. ada pengaman jalan, Iya. ada rambu jalan. Iya. Jangan sampai di jalan tuh rambunya sudah dengdek. Iya Pak. Keamanan. Nah, ini kita ingin memelopori Ya. percontohan Ya. pembangunan yang terkoneksi. Bukan hanya nyari pendapatan, tapi memanfaatkan pendapatan. Iya. Begitu Pak? Siap. Iya. Mantap? Mantap, mantap. Ya. Mantap. Ya, tambang juga begitu Pak ya? Siap, Nah, Pak. gitu. Jadi semua pada warga nggak usah gelisah, pemerintah itu akan selalu hadir. Dan termasuk hadir untuk nolong yang ketimpa pohon. Iya. Nah, kemarin kan 2 yang meninggal. Iya. Ampun, innalillah, mudah-mudahan diterima iman Islam. Ya, terima kasih. Jadi nanti Pak Kepala SDM bahwa Bapak hari ini nyiapin surat. Siap, Pak. Yang pertama adalah audit masalah pengelolaan pajak dan retribusi atau dana bagi hasil kerjasama, apakah itu legal atau tidak menurut kaidah undang-undang. Ya. Nanti kita minta BPKRI untuk melakukan audit, Baik. sehingga PDAM, PJT tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip undang-undang. Baik. Nah, yang kedua, untuk memastikan kelangsungan dari sumber mata air, kelangsungan usaha, izin usaha, apakah kegiatan tersebut punya implikasi dalam jangka panjang terhadap penurunan permukaan Ya. tanah segala macam, itu kan nggak bisa kata Ya. kita. Ya. Udah ke Bapak bikin tim audit ya kan untuk aspek penataan lingkungannya. Ya, baik. Udah minta ITB aja. Baik. Saya udah telepon rektornya. Baik. Baik. Suratnya siapin hari ini. Siap, Pak.